Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para ikhwah dan akhwat, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Muhammad Zah wujud? Aina Muhammad? Lam ya'ti. Ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada poin atau pada majelis yang ke-10. Pada majelis yang ke-10 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-maqidu al-ashir, prinsip yang ke-10. Beliau mengatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Madarijis Salikin. Judulnya Mulazamatu Adabil Ilmi. Beliau mengatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Madarijis Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adabi wa lastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adabi. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabin. Kata Syekh, poin yang ke-10 pada prinsip yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi. Seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita sebutkan pada akhir dari pembahasan ini bagaimana teguran ulama ketika beliau melihat sebagian atau beberapa para penuntut ilmu yang akhlaknya kurang bagus dan akhlaknya kurang baik. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika poin yang lama, pembahasan yang lalu di maqid yang ke-9 kita menyampaikan bahwasannya di antara sebab terbesar seorang dapat mendapatkan ilmu adalah tatkala dia apa? Dia sabar dan tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Maka pada malam hari ini kita akan menyebutkan yang sangat aham, yang terpenting dalam menuntut ilmu. Agar seorang mudah mendapatkan ilmu,
yang paling urgent, yang harus dia perhatikan adalah bagaimana adabnya. Bagaimana adabnya. Karena adab ini para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang diperhatikan oleh sebagian besar para penuntut ilmu. Kurang diperhatikan oleh sebagian besar para penuntut ilmu. Padahal ini merupakan urusan yang sangat penting. Ini merupakan pokok yang sangat penting. Ilmu itu akan masuk atau tidak akan masuk. Ilmu itu mudah tertanam dalam jiwanya atau akan hilang begitu saja. Berpacu semuanya pada adab. Semakin besar adab dan akhlaknya, maka akan semakin besar porsi ilmu yang akan dia dapatkan. Semakin kecil adab dia dalam menuntut ilmu, maka akan semakin kecil porsi ilmu yang akan didapatkan. Akan kita sebutkan insyaallah taala. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin? Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaannya. Tanda kebahagiaannya. Tanda keberuntungan itu merupakan adab seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia mana yang masuk surga?" Apa kata Rasulullah SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan budi pekerti yang baik. Dua orang ini merupakan orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka masuk surga. Belum kita bahas menuntutin bagaimana keutamaan adab, bagaimana keutamaan akhlak. Maka para santri ingat harus betul-betul beradab dalam belajar. Harus betul-betul menjunjung tinggi adab dalam belajar. Apa-apa saja adabnya, apa kata beliau? Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedikit adabnya merupakan tanda kebinasaan bagi orang tersebut. Allahu Akbar. Bagaimana kita mau mulia kalau akhlak kita buruk? Bagaimana kita mau berilmu jika akhlak kita enggak baik? Dan kita tidak beradab kepada guru, kepada teman, terutama kepada orang tua, kepada orang-orang yang saleh dan lain sebagainya. Kita enggak punya adab sama mereka. Famastujilba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Berapa banyak orang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat karena sebab adab dan akhlaknya yang baik. Mana hadiahnya ini? Masya Allah. Kita kasih hadiah bagi yang bisa jawab. Sebab utama Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi apa? Husnul khuluq, Masya Allah. Barakallahu fiik. Memperbaiki akhlak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Enggak apa-apa antum jawab. Salah pun anak kasih hadiah insya Allah. Masya Allah apa nah? Jujur Masya Allah. Silakan nah. Kayaknya banyak dapat hadiah beliau ini ya. Masya Allah, semangat. Nabi diangkat menjadi Nabi, kita sudah bahas pada kapan? Pertemuan hari Sabtu sore. Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi diangkat menjadi Rasul, itu bukan karena kabilahnya yang mulia, bukan karena juga apa? Wajah beliau yang tampan, bukan juga karena relasi beliau yang banyak, atau bukan karena istri beliau yang cantik dan kaya. Tapi Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak ini tolak ukur bahagianya kita dunia dan akhirat. Orang-orang yang tidak berakhlak dia bahagia di dunia saja. Dia ketawa-ketawa, dia zalim sama orang dia ketawa. Dia sejatinya hidupnya enggak tenang. Makanya orang yang zalim itu sejatinya tidak tenang. Kita lihat dia bahagia saja di sekadar kasat mata, sejatinya dia tidak bahagia di rumahnya. Karena dia berbuat zalim. Dan orang yang berbuat zalim Allah cabut darinya kebahagiaan. Adapun yang kita lihat di depan mata itu kebahagiaan yang semu. Dia enggak rasakan kebahagiaan. Bagaimana dia mau bahagia? Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari aku,
berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin engkau bisa mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku termasuk orang yang melihat. Allah mengatakan, dahulu telah datang kepadamu peringatan-peringatan kami kepadamu dan kau melupakannya. Pada hari ini nasibmu kami lupakan. Maka dalam ayat ini Allah berjanji bahwa Allah akan mencabut kebahagiaan dari orang-orang yang berpaling dari siapa? Berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak bahagia karena akhlak mereka rusak dan akhlak mereka buruk. Maka betul kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, berapa banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan karena adabnya yang baik, karena adabnya yang luhur. Beliau melanjutkan, walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Berapa banyak orang terhalang mendapatkan kebahagiaan disebabkan karena akhlaknya yang tidak baik. Adanya tidak baik. Beliau kemudian membawakan perkataan penyair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seseorang tidak akan mulia kalau dia tidak beradab. Wa iyyakun dha hasabin wa nasabin. Meskipun dia punya nasab dan punya harta, dia punya kedudukan, dia tidak dipandang oleh orang. Orang segan sama orang tidak beradab, menghargai orang yang tidak beradab. Kalaupun dia punya harta, itu bukan karena apa? Bukan karena ketulusan dari hatinya, tapi karena keterpaksaan. Pemimpin yang zalim ditakuti oleh rakyatnya, dihormati, dia apa lain sebagainya, itu karena keterpaksaan, bukan karena dia apa? Dia dihormati secara ketulusan. Tapi orang yang beradab, orang yang berakhlak, dia dihormati dan dihargai itu karena ketulusan dari orang yang menghargainya. Orang yang apa? Memuliakannya, bukan karena keterpaksaan. Maka kemuliaan tidak bisa dilihat dari apa? Dari harta. Tidak juga dilihat dari tingginya kedudukan seseorang, tapi semakin baik akhlaknya, di situ dia akan semakin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh salah satu sahabat untuk apa? Untuk didoakan agar bisa menjadi teman Nabi di sorga. Riwayat yang lain mengatakan, riwayat pertama mengatakan apa? Na'inni bi kathratis sujud. Bantulah aku memperbanyak sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud jika engkau mau minta bersama dengan aku di sorga. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, ana wa hasinul khuluqi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang baik akhlaknya seperti dua jari ini di sorga. Artinya apa? Tidak ada pembatas. Kalau jari tengah, jari telunjuk sama jari manis, ada penghalangnya. Tapi kalau jari tengah sama jari telunjuk, ada nggak penghalangnya? Nggak ada. Berarti ini merupakan kedekatan Rasulullah SAW dengan siapa? Orang-orang yang baik akhlaknya. Maka baik akhlaknya akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia dia dipandang oleh orang, dia juga akan dihormati oleh orang. Makanya pepatah Indonesia mengatakan apa? Anda segan, Anda sopan, kami segan. Ini bukti nyata. Kalau kita makin sopan sama orang, orang makin segan sama kita. Dan itulah akhlak, itulah adab. Dan orang yang tidak beradab meskipun dia punya kedudukan, dia dianggap orang tidak bernilai. Kalaupun dia hanya bernilai sebentar aja, setelah kedudukannya habis, dia akan ditinggal oleh manusia. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah kisah, ketika seseorang masih menjadi qadhi, subhanallah, karena dia dengan kedudukannya itu qadhi, kudanya meninggal saja, kudanya mati, itu orang-orang mengucapkan belangsungkawa. Belangsungkawa. Ketika dia nggak jadi qadhi lagi, dia nggak jadi hakim atau apa namanya, jaksa atau yang serupa, dia nggak jadi lagi. Anaknya meninggal pun nggak ada yang mengucapkan belangsungkawa. Nggak ada lagi nilainya. Karena sudah hilang masanya. Kenapa kita harus beradab, ya kawan?
Kenapa adab harus kita perhatikan ketika menuntut ilmu? Beliau mengatakan, sebabnya kenapa kamu harus beradab. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaihihi wa qaribihi. 4. Kenapa kita harus beradab? Kata beliau, karena sesungguh yang pantas untuk mendapatkan ilmu adalah orang yang punya adab dan akhlak. Berarti paham kebalikannya, orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, dia enggak akan dapat ilmu. Adapun dia mendapatkan ilmu hanya sebatas. Makanya kita lihat berapa banyak para ikhwan dan akhwat yang hadir di majelis ilmu. Bahkan terkadang masjid ini penuh, tapi keluar dari masjid hilang semua ilmunya. Karena ketika dia menuntut ilmu, dia tidak perhatikan adab. Ketika ustadznya lagi ceramah, apa yang dia lakukan? Dia nengok WhatsApp. Dia nengok apa? Dia main HP. Maka tidak berkah ilmunya. Padahal adab sangat diperhatikan oleh siapa? Para ulama dahulu, para ulama kita, subhanallah. Dulu para ulama kita sangat perhatikan adab. Jadi tahu selonjoran? Tahu selonjoran? Selonjoran itu meluruskan kedua kaki di depan guru. Itu para ulama dulu ketika lagi ngajar, ketika ada murid yang selonjoran, mereka mengatakan ini salah satu sebab minimnya adab. Ini salah satu sebab minimnya adab. Bahkan ketika belajar di hadapan para ulama yang duduk belajar itu buka buku saja itu pelan-pelan. Pelan dia buku. Jangan sampai bunyi kertas tuh kedengaran sama gurunya. Bukan ngobrol. Bukan ngobrol. Apa kata beliau? Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi. Orang yang pantas mendapatkan ilmu, orang yang beradab ketika dia belajar. Nah, orang yang berilmu ketika beradab ketika dia belajar. Harus beradab. Beradab kepada siapa? Nah, disebutkan 4 yang harus kita beradab. Kata beliau fi nafsihi. Dia harus beradab pada dirinya sendiri. Wa fi darsihi, pada pelajarannya. Wa ma'a syaikhihi, beradab kepada gurunya. Wa ma'a qaribihi, dan dia beradab kepada temannya. Ini kalau kita bahas satu-satu ini waktu kita enggak cukup ini. Isya jam berapa? 25 menit lagi. Yang pertama fi nafsihi, harus dia beradab pada dirinya sendiri. Di antara adab kepada diri sendiri itu, hendaklah dia malu datang terlambat. Malu datang terlambat. Ini adab kita dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang ustaznya udah nyampaikan 20 menit, 25 menit baru pada berdatangan. Apakah memang jam kita itu jam karet? Dibuat di situ jam 3.30 atau jam 5.00. Datangnya jam 5.30. Seperti karet. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah dia malu datang terlambat di majelis ilmu. Karena kalau terlambat menuntut ilmu, terlambat dars setelah sudah berjalan, banyak maklumat yang sudah disampaikan dan itu sudah hilang dan tidak mungkin diulang lagi. Kenapa? Karena sudah berjalan. Ini yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu harus berada pada dirinya. Dia harus betul-betul menjaga dan mengamalkan ilmunya tersebut. Adab kita kepada diri kita sendiri, kita harus jaga kapan kita baca Al-Qur'annya. Kita harus jaga kapan kita murajaahnya. Kita harus jaga kapan kita melaksanakan sholat malamnya. Kita harus jaga kapan kita baca zikir pagi dan petangnya. Itu kita harus jaga semuanya. Adab kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua, wadarsihi, dia beradab kepada pelajarannya. Ketika dia datang di majelis ilmu, apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah buku catatan. Tapi alhamdulillah, jamaah kita banyak enggak bawa buku, tapi enggak masalah. Karena ini seperti Imam Bukhari. Kita berhusnudzon Imam Bukhari itu kalau datang ke majelis ilmu, kadang-kadang dia enggak bawa buku. Kenapa? Karena apa disampaikan gurunya dia udah hafal. Nanti pulang ke rumah baru dia salin dari hafalannya.
Kita khusnudon insya Allah semuanya sini seperti Imam Bukhari. Nanti pulang di rumah disalin. Masalahnya jamaah, ilmu yang kita dengar itu masuk telinga kanan nggak keluar lagi. Dia nggak keluar lagi. Dan bahkan kadang-kadang kita nggak hafal. Maka ilmu itu para ulama kita mengatakan apa? Al-likil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Orang nulis. Dan diantara adab kita kepada pelajaran kita, tulis pelajaran tersebut. Ditulis. Disalin tulisannya. Dicatat. Apa yang disampaikan oleh guru dicatat. Apa maklumat baru dicatat. Nanti di rumah baru dimurojaah. Dibaca kembali apa tadi yang kita dapatkan di masjid. Itu cara kita belajar. Cara kita belajar. Yang ketiga, wa ma'a syaikhihi. Dia harus beradab kepada gurunya. Ya, beradab kepada gurunya. Kenapa harus beradab kepada guru? Karena guru itu kalau ada santrinya yang beradab, kalau ada jamaah yang punya adab yang bagus sama guru, itu nanti akan muncul keridhaan guru kepada dia, kepadanya. Kalau gurunya ridho, maka dia akan mudah mendapatkan ilmu. Bagaimana gurunya mau ridho kalau akhlaknya enggak bagus, akhlaknya jelek? Dan bahkan ketika murid itu akhlaknya baik, santri itu akhlaknya bagus, apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah guru yang menyampaikan pelajaran juga akan menyampaikan dengan penuh keikhlasan, menyampaikan dengan penuh antusias, menyampaikan dengan penuh apa? Dengan penuh persiapan. Kalau akhlak murid-muridnya enggak bagus, datang tinggal ngajar aja, yang penting saya sampaikan. Itu terkadang seperti itu. Kenapa? Karena memang banyak murid-murid yang akhlaknya enggak benar. Maka harus beradab kepada guru. Di antara adab kita kepada guru-guru kita, ad-du'a'u lahum. Senantiasa doakan kebaikan untuk guru-guru kita. Doakan kebaikan. Karena tidak ada di antara kebaikan terbesar yang Allah berikan kepada kita, ana dan antum semuanya, adalah ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ilmu yang kita dapatkan dari mereka. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya oleh putranya Abdullah, ya abati, wahai bapakku, betapa seringnya aku mendengar engkau menyebutkan nama Imam Syafi'i dalam doamu, menyebutkan nama Syafi'i dalam doamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya huwa kasyamsi lidunya. Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk dunia. Apakah ada yang lebih bermanfaat daripada manfaatnya matahari menyinari dunia? Ada. Kalau seandainya hidup ini gelap terus, mungkin kita bisa mati karena nggak ada cahaya. Betul atau tidak? Dunia ini malam terus, tersiksa kita hidup. Tapi karena ada matahari di siang hari, kita mengambil manfaat yang sangat besar. Itu adalah permisalan Imam Syafi'i di mata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau juga mengatakan ketika ditanya oleh Abdullah, anaknya, putranya Abdullah, beliau mengatakan apa? Wahai ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendoakan Imam Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu. Aku sudah doakan beliau sejak 40 tahun yang lalu. Ini diantara adab kita kepada guru kita. Yang keempat, adab kita kepada teman kita. Dulu ketika Imam Bukhari belajar, ya biasa mereka belajar. Jadi suatu hari Imam Bukhari kekurangan sesuatu, entah itu baju atau apa. Teman-teman yang duduk semajelis dengan Imam Bukhari, apa yang mereka lakukan? Mereka iuran untuk membelikan kebutuhan Imam Bukhari.
adab kita kepada teman kita yang menuntut ilmu, ini yang harus kita jaga. Saat ini adab ini sudah mulai hilang. Padahal ini adab diperhatikan oleh para ulama kita dahulu. Kadang-kadang yang datang menuntut ilmu ini subhanallah ada teman-teman yang susah. Dan kita tahu kesusahannya. Kalau kita enggak punya enggak masalah. Tapi kalau kita punya kemudian kita enggak bantu, na'udzubillah. Harus kita bantu. Kemudian diantara adab kita kepada teman kita, kalau dia enggak paham kita jelaskan kembali. Kita terangkan kembali. Adab kita kepada teman kita adalah kita ingatkan, hari ini jadwal kita ngaji. Adab kita kepada dia, ingatkan dia agar dia datang ngaji. Adab kita kepada teman kita apabila teman kita melakukan kesalahan, kita ingatkan. Kita tegur dia. Ketika empat mata kita tegur, jangan tegur ramai nanti dia malu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila aku melakukan kesalahan dan engkau hendak menegurku, fala tubdi bihi alaniyah, jangan engkau tegur aku di hadapan orang, tapi engkau tegur aku di mana? Ketika kita hanya berdua. Karena menegur diriku di hadapan orang itu membawa rasa malu yang sangat luar biasa. Maka kita beradab kepada siapa? Yang pertama, kepada siapa? Diri sendiri. Yang kedua, Farhan, kepada pelajaran. Ketiga, yang keempat kepada teman. Barakallahu fiik. Kepada teman kita beradab. Apa kata beliau? Qala Yusuf ibn al-Husayn, bil adabi tufhamul ilmu, lianna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdalu lahu, wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ay yudayya indahu. Beliau mengatakan, Yusuf bin Husain rahimahullahu ta'ala mengatakan, bil adabi tufhamul ilmu, dengan adab ilmu itu dapat dipahami. Bagaimana orang enggak paham? Dia belajar ketika duduk di depan gurunya, dia tenang, diam, apa yang disampaikan gurunya dia catat. Dan dia tidak pernah memotong pembicaraan gurunya. Dia berhadap kepada guru dalam majelis. Dia betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan, dicatat. Maka orang seperti ini layak mendapatkan ilmu. Orang seperti ini layak mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kesungguhannya dalam belajar. Karena ketercerusannya dalam belajar. Kenapa sedemikian? Yuro ahlan lil ilmi, karena orang yang beradab itu nanti dipandang oleh gurunya, ini orang layak mendapatkan ilmu. Maka kebalikannya apa? Ketika gurunya melihat, memandang dia layak mendapatkan ilmu, maka gurunya juga akan betul-betul ikhlas ketika menyampaikan ilmu. Karena dua orang yang berbeda, yang satunya berakhlak, yang satu enggak berakhlak. Seorang guru akan lebih ikhlas menyampaikan apa? Ilmu kepada yang berakhlak daripada yang tidak berakhlak. Kenapa? Karena gurunya berpikir, percuma kamu dapat ilmu kalau kamu enggak beradab. Untuk apa kamu dapat ilmu banyak-banyak kalau akhlak kamu enggak ada? Akhirnya menyampaikan ala kadarnya. Sesuai dengan kesiapan hati tapi beda dengan orang yang berakhlak, santri yang punya akhlak. Gurunya ketika mau ngajar betul-betul ikhlas. Betul-betul ada kesiapan. Yuro ahlan lil ilmi. Kemudian beliau mengatakan, wa qalilul adabi yu'azzul ilmu ayyudayya indahu. Orang yang sedikit adabnya, maka ilmu juga akan sedikit dia terima. Sedikit ilmu yang akan dia terima. Dia tidak berakhlak dan tidak beradab. Wa min huna kana salafu rahimahumullahu ta'ala ya'tanuna bita'allumil adabi kama ya'tanuna bita'allumil ilmi. Oleh karenanya ulama salaf dahulu betul-betul memperhatikan untuk mempelajari adab sebagaimana keseriusan mereka belajar ilmu. Serius para salaf dulu belajar adab itu sama ketika mereka belajar ilmu. Apa kata beliau? Qala Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma.
Dahulu para ulama belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi mereka harus betul-betul beradab dulu. Bal inna ta'ifatun minhum yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumil adabi. Yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian orang, sebagian ulama lebih mendahulukan belajar adab daripada belajar ilmu. Makanya Imam Asy-Syafi'i yang lain berkata, kunna nata'allamuna al-adab 30 sinin. Dahulu kami belajar adab 30 tahun. Kemudian 20 tahun kami baru belajar adab. Berarti belajar ilmu, berarti adab lebih penting daripada ilmu. Apa gunanya banyak ilmu kalau enggak punya akhlak? Apa gunanya banyak hafalan? 30 juz kamu menghafal tapi kalau enggak punya akhlak, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Yang paling berguna adalah orang yang sedikit ilmunya tapi bagus akhlaknya. Bagus pekertinya. Beliau juga mengatakan qala Malik bin Anas lifatan min Quraisy. Malik bin Anas berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy, "Ya ibna akhi, ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilma." Wahai anak kecil, wahai fulan. Kalau bahasa kita, bahasa Medan apa? Untuk anak kecil bahasa Medan apa? Untuk kata-kata sayang. Kalau orang Jawa ngomong anak laki-lakinya le. Kalau anak perempuan ndo. Kalau Medan apa? Cong. Apa kalau orang Medan? Kalau bahasa Indonesia pada umumnya tuh kita orang Medan apa? Enggak ada bahasanya. Apa bahasa kasih sayang untuk anak laki-laki kita? Bang. Kalau bang itu umum. Artinya bahasa sayang. Kalau mas itu umum. Ada ndo, le. Kita enggak ada ya. Yang penting jangan bro lah. Yang penting jangan bro. Yang penting kata-kata sopan mau bilang, nah ini bahasanya seperti itu, nah. Beliau mengatakan, nah, belajar ilmu dulu, belajar adab dulu, sebelum kamu belajar ilmu. Apa manfaat dari nasihat ini? Manfaat dari nasihat ini adalah, sehingga apabila kamu telah beradab, kamu telah berpekerti, kamu nanti kalau belajar, adab ini akan selalu mengikuti kamu. Selalu mengikuti dirimu. Kamu akan betul-betul belajar. Kamu akan betul-betul beradab ketika berilmu. Kamu akan betul-betul memperhatikan adab ketika menuntut ilmu. Betul-betul beradab ketika menuntut ilmu. Maka beliau menasihati anak kecil ini agar apa? Agar belajar adab terlebih dahulu sebelum dia belajar ilmu. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Bahkan para salaf dahulu menampakkan betapa mereka sangat butuh adab ini. Sangat butuh kepada adab. Qala Makhlad ibn Husain ibn al-Mubarak yauman. Al-Imam Makhlad bin Husain rahimahullahu taala berkata kepada Imam Ibnu Mubarak, sama-sama ulama, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju ila katsirin minal ilmi. Kita ini banyak butuh adab sebagaimana kita juga banyak butuh ilmu. Seperti itu kita sebanyak itu kita membutuhkan ilmu, sebanyak itu pula kita membutuhkan adab. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Bahkan mereka senantiasa berwasiat dan memotivasi orang untuk senantiasa beradab. Qala Malik, Imam Malik berkata, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah ta'ni ibnu Abi Abdurrahman faqih ahli al-Madinah fi zamanihi fata'allam bin adabihi qabla ilmihi. Mamanya Imam Malik bercerita, dan ini pentingnya orang tua mengajarkan akhlak dan adab kepada anaknya. Imam Malik bercerita, dahulu ibuku memakaikan aku sorban imamah
Wa taqul, dan dia berkata, wahai anakku, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Gurunya siapa? Gurunya Imam Abu Hanifah. Dan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Pergilah engkau kepada Rabi'ah. Pergilah engkau kepada Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, dan belajarlah adab Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmunya. Lihat akhlaknya bagaimana. Lihat akhlaknya ketika dia duduk. Lihat akhlaknya ketika dia menyampaikan pelajaran. Lihat akhlaknya ketika dia menyapa. Lihat akhlaknya ketika dia berjumpa. Lihat akhlak, dia perhatikan. Kau perhatikan dulu adabnya Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmunya. Kenapa demikian, ikhwan? Kenapa kita harus beradab? Masih lama. 7. Kenapa kita harus perhatikan adab? Ya ikhwah, apa kata beliau? Wa innama hurima katsirun min talabatil asril ilma bitiyadiyil adabi. Masya Allah. Kenapa kita harus beradab? Kata beliau, berapa banyak saat ini para pelajar terhalang mendapatkan ilmu karena mereka menyanyiakan adab. Banyak santri begitu lulus sekolah hilang semuanya. Belajar bertahun-tahun, menghafal Al-Quran bertahun-tahun, begitu keluar pondok hilang semua adabnya. Bahkan terkadang hilang semua ilmunya. Bahkan jangankan keluar pondok, selesai belajarnya, masa libur saja, begitu selesai libur, orang tuanya ngeluh, Ustaz, anak saya kok kayak bukan anak santri belajar di pesantren. Ya, santri ngomongnya kayak mana? Banyak hadir majelis ilmu, banyak yang belajar, tapi adabnya nggak ada. Begitu keluar dari masjid, mulai buruk akhlaknya, ngomong sama temannya nggak sopan. Kita kalau beradab jamaah, teman kita jauh, salah satu yang harus diperhatikan adab oleh penuntut ilmu adalah ketika temannya jauh. Ketika temannya, kita taruhlah jarak 15 meter atau jarak 20 meter. Paling elok itu jangan dipanggil dari belakang. Jangan dipanggil atau diteriaki. Paling elok itu dia apa? Kita kejar dia. Kemudian kita tepuk pundaknya. Akhi, ada yang manggil antum. Jangan biasakan teriak-teriak. Jangan biasakan teriak-teriak. Ini adab yang gak bagus. Adab yang buruk. Apalagi kalau ngobrol sama teman, itu jaraknya jauh. Jaraknya 5 meter tapi ngobrol. Jangan. Usahakan jangan ada yang seperti itu. Harus betul-betul perhatikan. Kenapa orang terhalang mendapatkan ilmu atau bahkan dia banyak belajar, banyak jamaah yang hadir di sebuah masjid, tapi ilmu mereka sedikit, ilmu yang didapatkan sedikit. Sebab utamanya karena dia tidak beradab, tidak memperhatikan masalah adab. Maka wajar zaman sekarang banyak orang-orang yang belajar tapi adab dan akhlaknya kurang. Datang ke majelis ilmu, akhlaknya enggak ada. Akhlak sama istrinya, akhlak sama suaminya, akhlak sama mertuanya, ada. Bahkan ilmu yang dia dapatkan sangat sedikit. Ini yang cerita dari Al-Layth rahimahullahu ta'ala. Ashraf Al-Laythu Ibnu Sa'din rahimahullahu ta'ala ala ashabil hadith. Ini santri perhatikan baik-baik. Ini ungkapan yang sangat bagus. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Apa kata beliau? Kata Syekh, suatu hari Al-Layth bin Sa'ad berjumpa dengan sekelompok ahli hadis, sekelompok para penghafal hadis, berjumpa dengan mereka. Dan dia melihat mereka dan dia mendapati sesuatu yang dia benci dari mereka.
Yang dia benci dari ashabul hadis. Dia benci. Dari siapa? Dari ashabul hadis. Maka dia mengatakan kepada mereka, "Mahada? Apa-apaan ini?" Ya mungkin dia lihat mereka ngomong enggak sopan. Dia ngomong sama temannya, "Kau." Ya. Kau itu bahasa apa? Kita roh. Kau itu bahasa yang sopan atau bahasa yang enggak sopan? Enggak sopan. Sopan apa enggak kalau kau? Orang salah, mata kau. Harus dihilangkan. Kita udah belajar, kau itu harus hilang. Jangan sampai kita pertahankan kau-kaunya. Antum lihatlah orang ya, kalau dia jalan kemudian temannya injak tangannya. Apa kata dia? "Maaf ya Mas." Dia yang diinjak tangannya. Dia yang diinjak tangannya. Yang minta maaf siapa? Seharusnya yang minta maaf yang injak. Coba kalau di Medan antum injak tangannya. Apa yang dia bilang? "Mata kau dari mana?" Para penuntut ilmu kadang-kadang seperti ini. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena akhlak seorang penuntut ilmu harus baik. Atau mungkin pun dia melihat gaya mereka. Gaya mereka. Atau mungkin dilihat penampilan mereka. Para penghafal Al-Quran itu kemana-mana harus pakai apa? Peci. Jangan sampai keluar pondok. Atau para penuntut ilmu kemana-mana harus pakai peci. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Para ikhwah, antum kalau kerja nggak pakai peci itu bahaya. Bahaya. Banyak yang menggoda. Masalahnya sebagian ikhwah udah ngaji, nggak betah dia pakai peci. Lebih betah dia pakai topi. Apalagi kalau mau jalan-jalan, aduh, Masya Allah, banyak kali gayanya. Banyak kali gayanya. Penuntut ilmu, ya pantas kita bergaya. Kita dianjurkan rapi pakaiannya, tapi bukan untuk cari gaya dengan kerapian tersebut. Bukan cari gaya dengan kerapian tersebut. Apa kata beliau ketika melihat para penghafal hadis, para ahlul hadis, sesuatu yang dia benci? Apa kata beliau? "Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi." Lebih baik sedikit ilmu kalian, tapi kalian beradab. Itu bahasa kasarnya. Lebih baik sedikit ilmu kalian tapi kalian beradab daripada banyak ilmu kalian gak beradab. Daripada banyak ilmu kalian gak punya adab. Ini teguran dari siapa? Al-Laits bin Sa'ad ketika melihat sebagian ashabul hadis berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Apa kata beliau penutupnya? Penutup bab ini mengatakan, "Famadza yaqulul laitsu law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'asri." Lalu apa komentar Al-Laits jika dia menemukan akhlak-akhlak, adab-adab para penuntut ilmu saat ini, masa sekarang ini? Ketika belajar tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Lalu bagaimana dia akan berkah ilmunya? Maka al-maqid yang ke-10 ini ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beradablah ketika belajar. Beradablah pada diri kita, beradablah kepada guru-gurunya kita, dan beradablah kepada teman-teman kita. Di antara beradab kepada teman, jika ada orang yang baru datang ngaji, ibu-ibu walaupun jilbabnya belum terlalu syar'i, sapa dia. Umi dari mana? Ukhti dari mana? Kenal namanya siapa? Masya Allah, semoga istiqomah. Masalahnya kadang-kadang orang baru datang ngaji, sekali itu aja ngaji gak mau lagi datang-datang. Kenapa? Karena begitu dia datang, cenderung eksklusif. Akhwat cuma sama akhwat dan cuma sama mereka. Nanti dia datang sendirian, dia tengok, manalah kawan aku ini, orang asing. Udahlah asing, makin diasingkan lagi. Nggak boleh, ini bukan ada penuntut ilmu. Harus perhatikan. Kita laki-laki juga, kalau ada orang yang baru datang juga disapa. Teman-temannya itu disapa. Kalau kita duduk di kawan samping kita tanya, lu kabar gimana, kabar antum? Sehat. Nah, ini adab yang harus dijaga dalam majelis ilmu. Ya ibu-ibu,
terutama ibu-ibu yang Masya Allah ya, kalau sudah sama satu orang itu aja, dia nggak mau sama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk pada prinsip yang ke-11 insyaallah taala, dan berarti insyaallah kalau tidak ada halangan tinggal 10 pertemuan lagi bab ini akan kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.